SPBU-nya Akas Aurora nih. Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Jember. Hari ini aku akan melakukan perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan bus yang ini bisa dibilang legend, yaitu PO Akas. Nah, ini aku akan naik bus Akas Aurora yang pada tanggal 26 September 2024 ini perjalanan perdana dari Jember menuju ke Jakarta dan menghadirkan unit terbaru, unit spesial yang saat ini bisa ada di belakangku ini. Gimana keseruan perjalanan kali ini? Untuk itu ikuti terus video kali ini. Oke? Ini merupakan trip lanjutan dari video sebelumnya. Aku dari Blitar ke Surabaya naik kereta api Penataran dan dilanjut pagi harinya dari Surabaya menuju ke Jember menggunakan kereta api Mutiara Timur. Sekitar setengah 2 siang aku udah sampai di Jember nih, sebuah daerah yang berada di timur Pulau Jawa dan berbatasan langsung dengan Banyuwangi sebagai kota paling ujung timur yang ada di Pulau Jawa. Tujuanku ke Jember ini gak lain gak bukan, yaitu pengen ngikutin perjalanan perdana bus legendarisnya Jawa Timur, yaitu PO Akas yang hari ini membuka rute akap antar kota antar provinsi dari Jember ini menuju ke Jakarta hingga ke Tangerang dengan nama Akas Aurora. Lantas apa sih bedanya Akas Aurora dengan Akas yang lainnya? Nanti aja deh kita bahas. Saat ini jam menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ini adalah suasana di Jalan Dharma Wangsa Jember. Sebelah sana adalah Terminal Tawang Alun dan di depanku ini ada kantor perwakilannya Jember untuk PO Rosalia Indah. Dan untuk PO Akas Aurora itu posisinya berada tepat di depan sini teman-teman. Ini aku mau ngambil tiket dulu di dalam sana untuk yang udah aku pesan sebelumnya melalui WA. Nanti nomornya aku cantumin di kolom deskripsi atau aku langsung cantumin di sini aja, oke? Ketika aku ngambil tiket yang udah aku pesan sebelumnya, aku cukup kaget sih dengan bentuk fisik tiketnya. Kayaknya ini nggak asing deh tiket kayak gini. Ntar aja deh aku kasih tahu biar kalian makin penasaran. Hah? Jember Bogor? Bogor apa-apa? Lenangnya makan dulu nyoba ini. Oh. Tapi setengah 10 tuh kayak itu gini mau. Nyampe setengah 10? Oh, oke. Apa ki ketoknya sing Sumateranan ya? Lah sing iki enggak paham. Ketoknya Sumateranan, Mas. Ketoknya lho. Masuk ya ini Jakarta nan tekan. Pokok Mas Arfi mah teko kene setengah 10. Mumpung masih ada waktu kurang lebih sekitar 20 menit sebelum berangkat, aku akan sedikit mengulas tentang bus ini. Akas Aurora membuka rute akap dari Jember menuju ke Jakarta hingga Polis, Tangerang dengan unit awal ini. Bus warna dasar putih dengan garis-garis gold ini emang dilihat eye-catching banget ya, apalagi dipadukan dengan bodi Avante H8 Grand Captain dari karoseri tentrem. Serta velgnya ini udah diganti ke aluminium yang kinclong banget kayak gini. Beganteng nggak ada obat cuy. Untuk sasisnya sendiri ini menggunakan Mercedes-Benz OH1626 terbaru yang sudah standar emisi Euro 4 dengan dimensi bus ini panjangnya 12 meter serta tingginya 3,8 meter aja. Ini udah sesuai dengan rekomendasi dari pihak Mercedes-Benz. Untuk sasis 1626 mentok bisa dibangun bodi yang tingginya mentok di 3,8 meter aja teman-teman. Satu hal yang bikin aku salah fokus ketika lihat eksteriornya, ini bus kameranya banyak banget loh, ada di berbagai titik. Ya mungkin salah satu tujuannya untuk mengurangi blind spot ya, jadi bisa meningkatkan safety selama dalam perjalanan bus ini. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke dalam interiornya. Nah, ini adalah interior dari Avante H8 Grand Captain. Grand Captain itu artinya di atas itu ada 2 seat sleeper, semi sleeper sih di atas ini, dan di bawahnya ini adalah ruang kemudinya teman-teman. Satu hal yang unik dari PO Akas Aurora ini, dia ini kan pakai spion biasa ya, tapi ada spion kameranya juga loh, lihat nih loh, jadi spionnya double. Ini ada, ini juga ada, itu ada gokil sih. Terus ada CCTV-nya di sini yang terhubung dengan ruang kemudi di sini, dan ini ada kamera untuk memonitor gerak-gerik driver. Jadi kalau misalkan ada driver ngantuk, driver nggak pakai sabuk, itu akan diperingatkan oleh sensor atau
mesin atau kamera yang ada di sini ini teman. Di sini menggunakan sasis Mercy 1626 yang Euro 4 yang tuas persnelingnya ini sekarang kecil. Jadi kayak Mercy 1836 pun juga dengan setirnya ini juga kayak 1836. Ini yang udah standar emisi Euro 4. Di sini juga ada tempat kru dalam Jakarta Jember. Dia membawa 2 driver, satu mengemudi, satu berdinas, satu istirahat di sini, dan ini adalah tempat untuk co-drivernya. Nah ini udah ada nama-namanya nih, Pak Dirga, Pak Jailani, dan Pak Husen. Wah, gokil. Lengkap nih teman-teman. Yuk langsung aja kita masuk ke dalam interiornya ini. Wah, ini interiornya cerah banget ya, warnanya krem cerah gini. Dia menggunakan seat dari Rimba Kencana High Cushion yang double leg rest. Kecuali yang di sini, ini leg restnya ini beda modelnya, tapi sama-sama double sih. Misalkan dinaikin, nah kayak gini teman-teman. Karena ini nggak bisa dipasang leg rest kayak gini ya, karena ini udah ada tangganya. Kita balikin lagi. Seat Rimba Kencana High Cushion yang udah dilengkapi dengan bantal. Posisi leher kita biar pas dengan bantalnya ini, bisa di-adjust naik turun. Dia merupakan inovasi dari Rimba Kencana yang sangat mantap menurutku nih. Lalu di sini ada bantal, selimutnya bed cover. Lalu di sini juga ada port USB untuk ngecas HP atau gadget kalian. Dan total dari depan sampai belakang sini dia ada total 28 seat kayak gini, ditambah 2 di depan, jadi totalnya ada 30 penumpang kapasitasnya teman-teman. Nah aku nanti itu duduknya di seat sleeper yang sini, semi sleeper sih. Dan di sini temanku namanya Mas Arfi, dia masih mandi nih kayaknya nih. Kita coba kesini ya. Jadi ini juga adalah inovasi dari karoseri Tentrem, memanfaatkan ruang space sebanyak mungkin. Biasanya di bawah sini ruang driver, sini kosong kan, dimanfaatkan untuk 2 seat sleeper yang bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan view experience-nya untuk penumpang ini lebih bagus lagi teman-teman. Ini juga menggunakan seatnya Rimba Kencana, juga ada dilengkapi dengan meja. Nah, rasanya kurang afdol kalau kita belum tanya-tanya sama salah satu pengurus dari bus ini. Yuk kita turun ke bawah ya, kita cari pengurusnya dan kita tanya-tanya tentang Akas Aurora yang satu ini. Mas, kenalan dulu Mas. Siap. Dengan Mas siapa nih Mas? Iqbal. Mas Iqbal. Mas Iqbal di sini sebagai apa kalau boleh tahu? Di sini sebagai bagian operasional. Operasional. Mas, ini mumpung ada jenengan bagian operasional, aku tanya-tanya ya. Oke. Ini kan land perdana. Belum banyak yang tahu, aku pun juga belum tahu nih. Rutenya kemana aja Mas? Untuk saat ini yang jalan Jember Poris, Mas. Jember ke Poris. Untuk titik jemputnya dari sini? Jember, nanti masuk terminal Tawakalun. G. Terus ada Bangsal Sari, ada G. Tanggul, Lumajang, Probolinggo, terakhir exit tol Pasuruan. Exit tol Pasuruan. Oh, ngaten. G siap. Nggak masuk Bungarasih berarti G. Oke. Ini kan kemarin sempat menggemparkan nih Mas, Akas Aurora. Ini ada yang Avante H8 kalau nggak salah 2 unit, ya. Terus ada Jetbus 5 juga Mas. Ya, nah itu kalau nggak salah 3 unit ya? Saat ini 3 unit. 3 unit. Itu semuanya bakal dijalankan ke akap atau ada yang pariwisata Mas? 2 unit di akap, 1 unit di pariwisata. Fotonya Jetbus 5-nya. Oh berarti ini masih land yang pertama, nanti ada land-land berikutnya berarti Mas ya? Oke, kalau boleh tahu kalau ada bocorannya Mas, itu buat jalan mungkin nanti untuk Jetbus 5-nya Jember, insya Allah Jember Bogor ya. Oh Jember Bogor, keberangkatan juga jam segini juga. Oke, sekitar jam 3:30-4 dari sini ya. Oke, terus tanya satu lagi Mas ini Mas, netizen juga mungkin kepo nih, karena kan dulu pernah ada jalan Akas yang Jember Jakarta warnanya putih. Nah ini warnanya gold ini Mas, ini satu manajemen atau gimana Mas? Untuk Akas Aurora ini sudah beda manajemen Mas. Jadi ini memang dari Akas asli, kita pecah manajemennya. Jadi Akas Aurora ini dari PT Andri Nicola Trans. Oh jadi dari awalnya memang dari Akas asli ya? Terus pecah lagi menjadi Akas Aurora. Oh, oke, berarti beda sama Akas yang warna putih itu ya? Oke. Masih memang saudara. Masih saudara. Oke, siap. Oke Mas, terima kasih banyak. Monggo dilanjut, ngapunten lek ganggu.
Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita bicara mengenai sejarahnya Akas ini bisa jadi panjang banget. PO Akas ini memang perusahaan otobus legendaris yang asalnya dari Probolinggo. Didirikan oleh Bapak Haji Karman Ahmad pada tahun 1956. Cikal bakal dari bus ini berawal dari sebuah bengkel yang digunakan untuk memperbaiki senjata pejuang kemerdekaan di tahun 1934 silam di kota Probolinggo. Nama Akas sendiri merupakan singkatan dari Ahmad Karman Ali sekeluarga. Sedangkan di sumber lainnya menyebutkan Akas ini juga memiliki arti Allah kuasa alam semesta. Rute pertama dari bus Akas ini tuh dari Probolinggo menuju ke Bermi, yaitu lereng Gunung Argopuro. Itu jalurnya seru banget asli, bisa dibilang kayak jalur perintis ya. Aku pernah bikin video perjalanan naik bus Akas yang rute itu. Teman-teman bisa tonton aja kalau penasaran. Sejak tahun 1974, Akas dibagi menjadi 4 bagian, yaitu Akas 1, Akas 2, Akas 3, dan Akas 4. Kini Akas telah dikelola 3 generasi keluarga teman-teman. Dan untuk Akas Aurora ini awalnya merupakan Akas 2 dengan nama Akas Asri. Itu loh yang dulu pernah jalan di rute Jakarta Jember. Saat ini dibagi menjadi 4 PT. Salah satunya PT Andri Febiola Trans yang menjalankan bus dengan rute Jember Jakarta hingga Poris saat ini. Oke, kita langsung aja menuju ke tempat duduk. Nah, ini langsung ada barang mas-mas yang kalau ada bis baru pasti ada. Juga Mas. Oke, Mas Arfi, salaman sih Mas Arfi. Makasih Mas Andri. Oke, sami-sami. Kok tiba-tiba ada di sini, Mas? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba sebelah saya ada yang ngajak Mas. Oh gitu ya? Udah isi seatnya. Iya. Langsung gercep ya wong iki. Ada Mas. Kemarin naik apa Mas dari Jakarta? Naik Rosin India he. Podo berarti iki ya? Hah? Sama kan? Oh iya, sama-sama. Iya, sama Nehi-Nehi. India he. Oke. Rutenya mana sih? Apa? Rosin mungkin dari mana sih? Rosin itu dari Bogor, startnya Bogor. Ada rute baru? Hah? Rute baru? Rute baru, Ciputatnya ditutup. Oh. Iya. Jadi Pulau Gebang sore, maghrib. Baru last day. Ciputat berarti nggak enek anu nih, trontonnya nggak dipakai berarti? Wis enggak mau. Oh, tronton dipakai Sumatera berarti ya? Tronton Sumatera semua, sekarang baru buka dia Bogor, Pulau Gebang jam sore, last day Surabaya. Oh, oke. 15.36 kita berangkat dari kantor Jember. Jam-jam segini dari arah Jember ke arah Jakarta, busnya tinggal ini Damri Rosalia. Ada yang berangkat jam segini berarti? Setengah dua. Berarti ini hitungannya paling belakang ya. Barang ini Banyuwangian ini. Ya, ini. Barang Damri Banyuwangian. Pas banget ya barang. Oke. Anjay. Ya aku ngajak toh. Tapi udah isi cuy. Wes. Emosi gitu. Oke, clue. Jadi dari Anjay. Enak ceh. Rasanya kan apa double decker gak sih? iya, nyenengin. Iya. Pandangannya luas banget. Jadi menyenangkan kayak naik wahana. Apalagi jalur sempit kayak gini ya. Nah, mantep. Jadi kalau ada pohon kita bisa nunduk. Walaupun nggak kena intinya kita Tetap nunduk aja. ya. Refleks. Oke. Nah di depan sini, abis ini kita akan ngelewatin stasiun Rambi Puji yang rencananya tadi itu aku turun di sini teman-teman. Karena stasiun Rambi Puji ini merupakan stasiun besarnya Jember untuk Jember bagian selatan kayak Ambulu, Puma dan lain sebagainya. Tempat naiknya penumpang-penumpang yang dari Jember Selatan. Nah ini stasiunnya nih. Deket banget kan, nggak sampai 2 kilo dari terminal tadi. Kita melewati stasiun Rambi. Oh ini nih masih satu bendera dari Surabaya ke Jember. Iya. Iki corone anu cipika-cipiki lho, Pak. Oh iya, sama ya. Yoi. Livery-nya sama.
berhenti di Bangsal Sari, di balap sama Damri depan tuh. Wah, pesona solar negoro cuy. Saat ini kita berada di Bangsal Sari, masih di Jember ini kayaknya ya. Ini lagi mampir di agennya. Agennya di sini tuh agen dunia semua kayaknya nih. Melayani semua bus-bus ke arah Jakarta atau ke ini ALS juga nih yang ke arah mana? Medan. Aku jadi keinget dulu pernah naik ALS Jember Medan. Berangkatnya jam segini ini. Nah, ini teman-teman. Penumpangnya pada belum naik, aku coba duduk di kursi yang belakang ya, di kelas eksekutif. Tadi aku sempat tanya sama krunya tuh isinya lebih dari 20 teman-teman. Nah ini untuk land perdana pun lumayan mantap ini ya isinya ya. Orang yang dulu Akas sempat pernah ada di rute Jakarta Jember terus off lama banget, lama sih. Terus ini hadir lagi Akas Aurora, langsung yang minat banyak karena emang di wilayah tapal kuda ini siapa sih nggak kenal bus Akas, legendnya Jawa Timur, terutama tapal kuda teman-teman ya. Nah ini dia Akas memilih jam keberangkatan yang menurutku cukup tricky ya, karena dia berjalan atau berangkat di jam-jam akhir. Biasanya kalau jam bus reguler tuh berangkat Jember itu sekitar jam 12 sampai jam 2. Dia berangkat jam setengah 4 teman-teman. Jadi barengan sama Damri yang ada, yang startnya itu dari mana? Banyuwangi. Nah ini kalau misalkan sesuai dengan nggak ada halangan, nggak ada apa-apun ya, itu bisa dibilang masuk Pulau Gebang ini masih gelap teman-teman. Soalnya aku dulu pernah ikut Damri yang Banyuwangi, itu berangkatnya nyampe sini setengah 4, nyampe Pulau Gebang itu masih jam setengah 6, jadi masih agak gelap gitu. Nah ini cocok banget sih buat PJKA atau orang yang rumahnya Jember, kerja di Jakarta, berangkat Jember paling akhir, masih bisa ngejar jam kantor atau masih bisa subuh di Jakarta. Nah patut ditunggu nih, nanti nyampe nya jam berapa ini. Saat ini aku berada di smoking areanya nih. Jadi di sini ada smoking area dan juga ada mini cafe-nya nih. Di sini ada pop mie, ada kopi, kita bisa bikin sepuasnya selama dalam perjalanan. Di sini juga udah disediain dispenser, ada air panasnya. Jadi kalau misalkan mau butuh air panas, mau nyeduh susu atau gimana pun, langsung aja ke belakang di dekatnya toilet. Dan di sini kita juga bisa lihat toiletnya ya. Wah, ini jalurnya emang lagi apa? Brutal ini cuy. Nah ini dia teman-teman toiletnya custom drum yang paling aku senang, yaitu dia pasti ada cerminnya ini, jadi kesannya kayak toilet dan itu luas banget, padahal ya toilet bus kayak gitu, sempit kayak gini, masih baru banget, lihat nih. Nah toiletnya ini tuh walaupun mewah, walaupun ada klosetnya gini, nggak bisa buat buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil aja dan bisa digunakan nih saat bus sedang berjalan kayak gini. Oke? Sekarang kita lagi berhenti di Tanggul, di Kecamatan Tanggul. Ini Jember apa Lumajang ya? Aku lupa teman-teman. Nanti aku cek deh, Jember atau Lumajang. Wah, Jember, tulisnya masih Jember. Nah, ini yang naik lumayan banyak nih. Di sini agennya di sebelah sana kayaknya. Seperti biasa kalau bus dari sini tuh rata-rata agennya agen dunia, ngelayanin semua jenis bus, ada pesawat, travel, kapal laut, bus, lengkap pokoknya.
adalah simulasi ketika leg rest-nya tak gunain semua. Jadi untuk tinggiku yang 167 ini pas teman-teman, kakiku pas nempel di seat yang depannya dan bisa selonjoran kayak gini. Enak sih, kursinya juga empuk, dan kalau misalkan mau ngecas di sini disediakan port USB yang ada di bagian kaca. Kalau yang bagian gang ada di sini. Dan ini juga reclining seat, bisa direbahin. Nah, kayak gitu. Ki kocone gelap banget ya. Iya. Perasaan kelek malam gak ketok apa-apa itu. Jangan pergi kon turu, Pak. Iki mbuh. Iki kau kan wis masuk Lumajang tuh. Perbatasan Jember Lumajang. Iya sungai. Iya sungai. Sampai 10 kilo ke depan ya sungai. Jadi sungai yang mana dulu? Lagi sungai sampai sono terus sungai terus iki. Kenapa ini? Iki aliran air tinggi sawah ya aku lali aku apa? Oh, irigasi enggak salah. Iki. Masuk Pak De. Iki sih Jember cepat. Apa? Jember cepat. Jember cepat iki. Yoi. Stasiun Jatiroto kono. Stasiun Jatiroto. Kono stasiun e. Tak ketok sinyal anu iki, sinyal muka. Itu masuk ke pabrik gula. Gelo jalur lori nih. Jadi zaman dulu tuh transportasi tebu dari lahannya pabrik gula Jatiroto ini menuju ke pabrik itu pakai lori teman-teman, karena seperti yang kita tahu untuk lori atau lahannya pabrik gula Jatiroto ini salah satu yang terbesar ya, bisa dibilang terbesar di Jawa Timur ya. Luas banget, dan kalau diangkut pakai truk itu kayaknya kurang efisien. Jadi zaman dulu Belanda itu udah memperhatikan dan merancang sistem transportasi tebunya. Jadi dikasih jalur rel lori gini. Nah, ketika pas lorinya masih aktif itu biasanya tuh ada kayak perlintasan gitu loh. Ketika pas lorinya nyebrang, kita harus berhenti dulu, kita nunggu. Nah ini juga lori nih teman-teman. Jadi kalau biasanya pas ada kiriman lori dari atau tebu dari lahan ke pabrik, lorinya akan jalan lewat sini, kita berhenti panjang gitu. Cuman sayangnya per tahun ini Jatiroto udah nggak menjalankan lorinya, jadi diganti sama kayak semacam traktor dan apa ya, truk masuk ke pabrik sana. Sayang banget sih. Padahal untuk lorinya ini biasanya dia panjang-panjang gitu loh, bawa tebu gitu banyak banget. Nah ini adalah bentuk dari tiketnya teman-teman. Pasti kalian udah gak asing kan dengan tiket muda kayak gini, apalagi penumpang setianya PO27 Trans. Nah ini emang stylenya, layanannya dan semuanya itu emang barengan sama PO27 Trans teman-teman, karena emang Akas sama 27 Trans masih ada saudaraan lah ya. Jadi ini juga dibantu untuk dikonsepin sama PO27 Trans. Wah ini gokil sih, layanan kelas atasnya Malang,
dimasukkan ke Jember teman-teman. Untuk bentuk tiketnya kayak gini, Jetbus 5, karena emang ini juga punya Jetbus 5 dan ini tiketnya stroke kayak gini teman-teman. Aku turunnya di Poris, untuk tarifnya ini harganya Rp550.000 kayak gitu. Apa? Oh, sekarang kita udah lepas dari Jatiroto dan habis ini akan masuk di Lumajang Kota mungkin ya. Nah di sana ini kalau dilihat memang kayaknya gelap, tapi ini gelapnya ini efek apa gitu jenenge, kaca film ya. Kaca film terlalu gelap deh kayaknya menurutku. Coba kita lihat belakang, loh masih terang kan. Ini di kelas Grand Captain ini mungkin dikasih kaca film lebih gelap itu karena emang biar mungkin cahaya masuk nggak terlalu banyak, jadi nggak terlalu panas gitu teman-teman ya. Nah ini aku coba rebahan di sini, kita dikasih selimut yang tebel banget, bisa rebahan kayak gini. Asli enak banget sih, pas ini. Nah, kaki kita nggak kena apa gila, bagian sini pas, terus kita bisa rebahan kayak gini. Asli sih enak banget dengan tarif Rp550.000. Standar sih untuk ukuran sleeper di rute ini, apalagi ini mungkin bisa dibilang sleeper Grand Captain pertama yang ada di rute Jember Jakarta teman-teman ya. Jadi sleeper yang promo. Oh promo teman-teman, 550. Nggak tahu untuk tarif aslinya berapa, mungkin sekitar 600-an mungkin ya, dengan sleeper yang menawarkan experience yang lain. Kita bisa di atas, bener-bener di atas depan. Wah rasanya kayak naik bus tingkat. Ki akas sing Surabaya Jember apa ya? Apa? Iya, Surabaya. Tapi ada sini berangkatan Madura juga loh. Madura Jember, Madura Banyuwangi. Nah, ini kita sekarang ada di percabangan jalur. Kalau ke arah kiri ke Lumajang Kota, kita ambil ke kanan ke arah Kelaka, kalau ke arah Probolinggo dan arah terminal Lumajang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video part 1 naik bus Akas Aurora dari Jember ke Poris Tangerang. Nah, kalian pasti penasaran nggak dengan waktu tempuh dan servis makanannya? Tonton deh di video selanjutnya di part kedua. Cluenya sih bus ini punya layanan persis plek ketiplek dengan PO27 Trans. Sampai jumpa di part kedua.